Halo, halo. Assalamualaikum, Prof. Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah, pakai ini. akhirnya bisa join. Sorry Kak. Ya, Saya pakai bagaimana HP. kabar? Bagus Alhamdulillah Ji, suara kedengaran. sangat jelas. Kayak kenapa bagus sekali kalau di kita. Kayak kayak tambah Kan gagah gitu kalau kalau pakai HP. pengaruh pengaruh lampu kayaknya. Punya Ji nih, pengaruh lampu Ji. Wah, Tapi makanya aslinya lebih gagah kita. ah, karena kita ini kelihatan kelihatan memang gagah dari dulu Kak. Tidaklah, apa-apa yang. Kedengaran ini Kak. Bagaimana? Bah, Bagus. kedengaran bagus bagus. Mungkin Bagus. perlu lebih jelas lagi kayaknya suara ke apa tuh? Lebih besar sedikit suara tuh. Kalau kalau Ah, begini bagaimana? bagus, Mei. Bagus. Kalau saya dengar bagus, Mei. Mungkin kita bisa tanya Kakak Gego yang baru bergabung. Bagus di suara Kakak Gego. Ada tadi Kakak, Wih, siapa ada Kak lagi nih? Diego. Om Yusran. Kakak Yusran Darmawan. Wih, Udah banyak teman-teman yang join ini. ad- Ah, teman-teman pustakawan, Takdim, Sari. siap. Siap, Saya promosikan dulu di anak-anak labku. boleh. Siap, silakan. Kita mungkin 1 menit lagi ya, 1-2 menit lagi mulai, Dik. Ya, sambil putar-putar lagunya Raim Laode, Lesung Pipi. Thank you Kakak Jego. Terima kasih banyak Ibu Firen. Wah ini Om Ijan ini kayaknya sinyal mungkin lagi hilang-hilang lah. Iya, bagaimana Ah, sekarang? jadi bagus nih. Iya. Yang saya tahu itu nggak boleh kita pegang-pegang kita punya HP kalau kita yang lagi Nah, live karena akan itu nih. Oh, akan frisky. Jadi oh, jangan siap. pegang dulu. Maksudku jangan sentuh untuk buka WA karena Oh, seperti itu iya akan siap. frisky. Siap, siap, siap. Thank Saya you. pengguna Instagram baru. Untuk live sebelum pernah. Jadi pernah Ji, pernah satu kali waktu jadi kaprodi. Tapi saya nggak Ya, tahu itu kan dah. Jadi terima kasih sudah siap. diinfokan. Eh, Terima kasih. Kita mulai bisa jadi Iya, kita bisa memulai kapan nih? siap, siap. Siap. Insya Ya, Allah. terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali para sahabat perpustakaan Universitas Hasanuddin di acara Ex Libris Unhas dari koleksi buku perpustakaan Universitas Hasanuddin yang setiap bulan kita usahakan rutin untuk membahas satu buku bersama dengan penulisnya. Dan hari ini kita senang sekali karena kita kedatangan tamu, ya, dosen UNAS juga, namanya Profesor Firsan Nainu Apoteker PhD. Lebih panjang lagi gelarnya sih. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Anda. Prof. Ijan. Kita Alhamdulillah. panggilnya Prof. Ijan. Ya, Prof. Firsan atau Prof. Ijan? Prof. Saya terserah Ji, yang mana yang Terserah lebih. aja. Ya, Prof. Firsan kadang-kadang Prof. Ijan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah bersedia ya menjadi tamu kita di Ex Libris kali ini. Kita akan bahas satu buku yang berjudul Dari Lontara Pabura ke Pharmaceutical Care. Ya, oke kita punya ya. Provision Iya. punya. Ya, jadi kita sama-sama di tahun 2021 itu masih zaman COVID. Eh, saya bersama Prof. Ijan, Prof. Irsan, Prof. Subhan, dan Prof. Yusnita Bismillah. Rifai menjadi editor buku ini. Jadi kami mengedit ada 37 tulisan yang kemudian diterbitkan oleh Unhas Press di tahun 2021 dan judulnya adalah Dari Lontara Pabura ke Pharmaceutical Care. Sahabat perpustakaan yang mau membaca ini itu
Wah, ada ya sama-sama. Bangga, bangga. Ya, bangga, bangga, bangga. Buku editing kita pertama kali ya, bersama ya. Itu Iya. bisa dibaca di Unhasiana. Jadi di perpustakaan Unhas, lantai 2 ada ruang namanya Unhasiana Corner, yang isinya adalah buku karya Civitas Akademika Unhas. Dosen, mahasiswa juga ada ya, rata-rata di situ semuanya satu ruangan itu full buku karya eh, Civitas Akademika Unhas. Dan salah satunya buku ini ada di situ. Teman-teman bisa baca. Nah, yang menarik ini kita mau bahas satu artikel di dalam buku itu yang ditulis oleh Prof. Firsan. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Prof. Firsan. Secara singkat, saya juga punya ini pidato pemuga, pidato Siap. guru besarnya Prof. Ijan, Prof. Firsan ya. Saya selalu koleksi Prof. Ijan uh, juga enggak apa-apa, Kak. Prof. Ijan ya. Jadi Prof. Ijan itu lahir di Ujung Pandang 10 Juni 1982. Beliau ini 4 tahun lebih muda dari saya. Baru saja ulang tahun ya. Selamat ulang tahun mungkin Iya, beberapa minggu yang lalu ya. saya sudah rahasiakan ini sebenarnya. Happy belated ya, Ya, makasih, Kak. birthday ya. Kalau dari Kemudian wajah, beliau kalau dari wajah ya kita kita lebih muda jika ya kalau dari wajah. sama lah 11-12 lah. Profesor Ya. Firsan Neno SSI, M Biomed SC, PhD apoteker. Beliau pendidikannya di Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Unhas, lulus tahun 2005. Kemudian profesi apoteker, Farmasi Unhas, lulus tahun 2006. Kemudian magister pada Biomedical Sciences, James Cook University Australia, lulus tahun 2012. Doktor pada Pharmaceutical Sciences, Kanazawa University Jepang, lulus 2016. Dan tahun 2024, tahun lalu, membacakan pidato penerimaan guru besar dalam bidang ilmu farmakologi pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Wah, senang sekali, Prof. Ijan. Di halaman 33 buku ini, Prof. Ijan nulis tentang lalat, virus, dan pandemi. Bagaimana Drosophila melanogaster dapat membantu kita mempelajari dan menangani COVID-19. Kemarin waktu saya share informasi di WA itu, jawabannya Prof. Ijan begini, wah mudah-mudahan saya siap besok menjelaskan informasi yang terkesan overclaim. Overclaim berarti ya, yang saya kirim di itu ya, Anda di sih, WA Bapak. ya. Silakan Pak Fijan, silakan, silakan. Ya, Gimana terima kabar? kasih Silakan. Kanda. Ya, Terima kasih Kanda Ansar untuk ya, invitation-nya, sekaligus juga untuk ya. perkenalannya. Salam kenal semua dan terima kasih sudah bergabung untuk Ya. yang ikut watching di sini. Saya waktu diundang untuk Ex Libris itu kayak lebih saya jujur Pak Ansar lebih saya Ya. naik daripada kalau jadi pembicara di conference karena Ya. karena sebenarnya dulu saya tipikal orang yang menjelaskan kayak terlalu bahasa akademik. Nah, Hmm. sejak kenal Kak Gego, itu saya Ada orangnya di sini. ada orangnya di sini ya. Sejak ikut bergaul sama Pak Gego itu saya jadi kayak mulai nih keluar dari apa ya? Pakem-pakem terlalu Ya, baku itu terlalu ya. terlalu 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 apa istilahnya serius. Serius. Membahasakan ilmu itu kayak terlalu berat bagi orang lain gitu. Jadi saya juga sadar lah kayaknya bagus ini. Nah, akhirnya saya menulis di buku ini. Saya berusaha Ah, dengan bahasa yang lebih sederhana walaupun mungkin masih terasa teknis. Mudah-mudahan sudah jauh lebih sederhana daripada waktu saya bicara sebelum-sebelumnya untuk menjelaskan tentang COVID. wah Nah, ya. Ya. Good, good, good. iya. Nah, ini Drosophila sebenarnya saya baru kenal juga waktu Iya. iya, Hmm. Pak. Saya baru kenal waktu S3. S1 dulu saya pakai mencit dan tikus. Terus Oke. S2 saya pakai penyu. Anak farmasi ya kita ya. Dulu mencit dan Mas, tikus aja. Belum kenal ada lalat buah bisa dipakai ya. belum. Iya. Ya. Mungkin orang-orang di bidang biologi sudah kenal, tapi kita yang di farmasi kan
mainnya, mencit, tikus, kadang-kadang Ya. Wah, sinyal ya. Sinyal saya yang bermasalah kali ya. uh, Sinyal saya kayaknya bermasalah ya. cicing kan. Iya, ya, freeze, freeze, sorry, sorry. Uh, Ini sinyal di sini atau di lab ya? Kita lagi di lantai berapa lab ya? Lantai 3 ya? Di farmasi ya? Di ruangan ta ya? sorry, Ya, ya biasanya begitu. Lanjut aja kayaknya. Coba, coba. ya. Ya, ya, Kalau bagus sekarang nih. apa Nggak, bagus nih, bagus nih, bagus maafkan nih ya. saya. Siap, siap. Kayaknya Sinyal sinyal. memang. Ya, nggak bisa ditebak, ya. Ya, lanjut, Siap, lanjut, siap. lanjut. Ya, Iya. Sinyal kayaknya di lab, yes. di lantai. Ya, iya. Ya, mudah-mudahan bagus Baik. ya. Ya. Iya. Saya jadi sampai di mana tadi yang terputus ya? Yang tadi mencit dan kita pakai mencit dan tikus di laptop. Iya. Kita Ya. biasanya kan menggunakan Hmm. mencit, tikus, kadang-kadang juga kelinci, marmut. Pernah juga Ya. saya praktik marmut dan pernah juga kucing. Nah, pada Bah. saat saya praktikan, saya praktikum Nah. farmakologi itu orang pakai kucing untuk uji anti hipertensi, untuk praktikum anti hipertensi. Dan di situ saya kayaknya kayaknya sedih, sedih sekali lihat kucing dibedah dan akhirnya mati gitu kan. Jadi Ah, ya, saya ya. untuk lihat pas lanjut S2 saya pikir kayaknya saya enggak mau pakai lagi kayaknya ini mama dia, aduh saya agak berani. Ah, Jadi saya pikir-pikir apa ya kira-kira yang bisa tanda kutip dibasmi tapi tidak merasa bersalah gitu. ya. Pilihannya adalah Akhirnya nyamuk, lalat. ya tapi waktu itu yang saya bukan belum ke lalat. Jadi Ya. saya berpikir gini, bagaimana kalau kita basmi virus? Virus lebih kecil lagi. Ya, itu juga tidak bersalah sih sebenarnya kita ya. Ya, bersalah gitu. Jadi saya ambil Ah, akhirnya S2 virologi. Jadi S2 bidang mikrobiologi imunologi dan lebih spesifik ke virologi untuk penelitian dan saya pikir kayaknya bagus ini. Kayaknya bagus hmm, untuk dilakukan tidak merasa bersalah, bermanfaat juga untuk Indonesia. Jadi saya ambil deh. ya. Di farmasi juga belum ada ahli belum ada ahli virus. Saya pikir kayaknya Hmm, mau ambil cocok ini. nih. Iya, Ah, saya ambil S2. Nah, pas ambil S2 pulang ke Indonesia ternyata banyak saya baru sadar, oh ternyata kalau kita dalami virus kayaknya susah ini karena fasilitas kurang pasti. mumpuni Ah, ya. Terus ya gitu nih, kadang-kadang kita mau lakukan penelitian tidak bisa Ki, karena alat tidak ada kan, jadi aduh apa ini. Jadi oke. iya, jadi akhirnya saya berpikir, oh mungkin bagus ini kalau saya dalami saja pakai cara yang masih tetap saya bisa lakukan di Indonesia, Hmm, tapi murah, misalnya murah hmm. dan mudah dilakukan dan mungkin tidak merasa bersalah, tetap tidak merasa bersalah. Oke, Jadi akhirnya berarti ya, kita kenal Drosophila atau lalat buah ya. ya, Drosophila melanogaster ini di pas pulang dari Australia sampai di Unhas, masih di Unhas ya, belum ke Iya, Kanazawa ya. Kita eh, sudah tahu bahwa iya. ada ada lalat buah yang bisa dipakai ya. Nah, belum Pi sebenarnya. Itu Oh, juga. ke Jepang pergi ya? Nanti ke Jepang Pi. Nah, saya sebenarnya masih berpikir mau pakai kultur sel. Kan kultur sel kita nggak merasa bersalah. Iya, Sa- ya, kultur pada sel saat ya. iya, Ya, saya kayak berpikir oh in vitro misalnya deh, maksudnya main-main kultur sel saja in vitro. dihidupkan di medium jadi sel diambil Di cawan-cawan ya, di ya, agar gitu ya. Bagi anak apa kita, anak farmasi, anak MIPA, anak biologi khususnya kayaknya bisa ngerti ya. iya Ya, bahwa dikulturkan ya, dimasukkan ke dalam betul. agar-agar di situ yang di dalam ada cawan ada Petri, cawan terus ada cairan untuk tempatnya berenang-berenang ini sel. cairan berenang ya, betul. Jadi saya pikir-pikir, oh kayaknya ini selain bisa menemukan sesuatu yang baru, bisa bermanfaat, saya juga tidak merasa bersalah sebagai peneliti. Mm, Jadi mm, 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 mm. saya berpikir kayaknya ini bagus deh. Karena saya masih ingat itu kucing yang kita bedah. Bukan saya yang bedah, tapi ada mahasiswa S3 itu hari yang Iya, menurut kita merasa bersalah ya. Saya kayaknya juga di zaman itu ingat ya, bahwa ya ada pernah kucing yang di ini ya, dibedah dan
kayaknya meskipun kita mengatakan bahwa ini demi ilmu pengetahuan, tapi tetap kayak, aduh, saya nggak tega lihat mukanya. Iya, Manusia iya, matanya apa. ekspresinya. Iya, Iya, betul, 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 betul. harus cari-cari nih, apa kira-kira Oke. Nah, di Jepang, di Kanazawa, ketemu dengan Prof. Siapa Nakan, lagi namanya? Prof. ini yang gaul nak, itu keren. Nakanishi, iya, Prof. Nakanishi, yang Nakanishi, kemudian memperkenalkan dengan wah, eh, lalat buah ini. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan, boleh ya, Prof. Ijan siap-siap, ya? siap, Jadi, di sini kita membahas tentang bagaimana lalat buah itu bisa mempelajari protein daripada SARS-CoV-2, yaitu penyebab COVID-19. iya, Itu akhirnya bisa eh, kita menulis atau kita mempelajari ya dari jaringan peneliti dunia bahwa kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya virus ini bisa bekerja dengan lalat buaya. Bisa dijelaskan Kak ke Prof. Ijan, ke teman-teman iya, sahabat siap-siap, pustakawan ini tentang bagaimana sebenarnya cara kerjanya itu lalat buah dipakai untuk meneliti virus atau sel gitu. siap. Gimana? Siap. Jadi, jadi gini, eh, pertama mungkin saya harus disclaimer dulu bahwa kita kita mungkin menjelaskan sedikit dulu kan tadi. Iya, Jadi iya, silakan, di silakan. farmasi itu, ya kita di farmasi itu kerjanya kan menguji kandidat obat ke hewan coba sebelum diuji di manusia. Iya, Jadi kita sebutnya kan preklinik. Mungkin teman-teman yang ada di ini yang belum tahu ya, mungkin iya. supaya. Nah, biasanya kita uji langsung di mencit atau tikus sebelum diuji ke manusia karena kemiripannya dengan manusia. Nah, beberapa tahun belakangan ini mulai marak masalah kode kode etik terhadap hewan ya, kesejahteraan hewan, Hmm. masalah kesejahteraan hewan, eh, dan kemudian banyak peneliti di luar negeri termasuk mungkin yang lebih keras itu yang masalah di Eropa dengan Amerika yang kemudian mengatakan bahwa sebaiknya tidak menggunakan lagi hewan dalam pengujian kandidat Hmm. obat maupun kosmetik. Jadi akhirnya peneliti berusaha mencari cara gimana sih supaya kita bisa uji obat sebelum ke manusia. Karena kalau kasih ke manusia terus orangnya mati kan bahaya gitu kan. Iya, Ya, jadi uji toksisitas bagusnya uji-uji keamanan obat iya. ini kira Ke kemana gitu. hewan aja dulu ya. Iya, Hewan-hewan dengan yang terutama yang tingkatnya rendah ya. Maksudnya iya, iya, bukan yang agak-agak kompleks seperti kera, anjing, iya, jangan ya. Yang lebih sederhana. Makanya pilihan misalnya lalat buah, ikan zebra, kalau nggak iya, salah ya, ikan zebra, ikan-ikan ya, ikan-ikan iya, kecil itu iya, juga bisa menjadi pilihan. iya. Ada Siap, juga lanjut Ki. satu lagi bukan ada yang dibawanya Drosophila, ada cacing namanya, cacing gelang. Jadi cacing Cacing gelang, gelang. Caenorhabditis elegans nama Caenorhabditis Iya, elegans nama latinnya. Jadi ketika saya mau saya kan ceritanya pulang S3 ini saya sudah tahu Drosophila. iya, Tapi saya berpikir kan kita harus berpikir bahwa kira-kira masuk akal enggak kita pakai lalat kan? iya. Masuk akal nggak? Karena kalau dipikir dia punya sayap kita tidak punya, dia punya Ah, mata iya. yang berbeda dengan Kita punya kita. organ-organ apa, Iya, jantung, fisiologis mungkin ginjal. mirip tapi anatomi enggak. Mm-mm. Iya. Anatomi enggak terlalu mirip gitu kan. Jadi Mm-mm. saya berpikir kayaknya lebih kuat kan sebenarnya pakai ikan zebra karena sama-sama vertebrata, sama-sama bertulang belakang. Iya. Tapi itu Mi, bawa ke Indonesia ikan zebra itu pemeliharaannya kompleks. Kita kita harus Kayak. maintain listrik dan air. Karena listrik itu Oh, untuk pompa oksigen. Kalau yang saya lihat yang karena iya. saya kunjungi dua lab untuk mempelajari di Singapura dengan di Inggris. Saya lihat, gimana kalau dia pelihara ikan zebra nih. Ternyata betul-betul sangat tergantung pada listrik. Nah, kita tahu di Agak susah ya. Makassar, Betul. Mati di lampu. Makassar, dia mati lampu. Bahaya, mati Mati. besoknya mengapung semua. Itu. Jadi saya kayak, Sementara lalat buah nggak terlalu tergantung ya sama listrik ya. Mau iya, mati lampu, mau apa. iya. Jadi lalat buah itu sangat Itu adaptif. keuntungannya. Ya, bisa lah dengan yang penting suhu tidak lebih dari 31 derajat, dia masih hidup nyaman gitu. Dan kalau Nah, sama kayak kita, dan yang jangan menarik adalah akhirnya kita membuat
apa yang disebut sebagai Unhas Fly Group apa itu Riset Unhas group, Fly Research Group riset group. UFRG ya. Iya, Ini mungkin adalah lab ya, lab lalat buah pertama di Indonesia ya iya. untuk Bukan mungkin meneliti lalat, obat. iya mungkin mungkin bukan lalat lab lalat buah pertama, tapi kami lalat lab yang menggunakan lalat buah untuk Ya drug ya ya. Lab discovery, menemukan obat untuk atau menemukan kembali indikasi obat. Jadi yang ya pertama di Indonesia untuk keren. penggunaan dalam berkaitan obat-obatan. Mungkin saya belum jelaskan tadi kenapa tiba-tiba itu yang SARS-CoV-2 di COVID. Ya, lanjut lanjut lanjut. Iya, Sorry. sorry, Saking terlalu banyak anunya nih. anu. Lanjut lanjut lanjut. Iya, jadi singkat cerita, ceritanya saya berpikir begini, waktu COVID kan saya pengen saya sebenarnya bidang saya itu sebenarnya bukan alat buah, jadi bidang saya sebenarnya virologi, lebih ke virus. Virus. Iya, cuma saya menggunakan alat buah sebagai medium untuk pembelajaran. Jadi ceritanya kita infeksi alat buah dengan virus. Cuma kan Hmm. orang selalu berpikir bahwa saya itu peneliti lalat buah. Saya tidak meneliti lalat buahnya. Jadi lalat buah saya gunakan sebagai model. Bukan bukan saya tidak pelajari bilang lalat buah itu kalau kawin jantan betina gimana. Ah. Nah, nah Hmm. waktu COVID COVID kan kita kan tidak kenal ini virus bagaimana modelnya. Terus kita selalu banyak hoax bertebaran di mana-mana. Terus Ya. kita mau tahu kenapa berbahaya ini virus. Banyak sekali peneliti Hmm. yang kemudian mencoba untuk melakukan penelitian terkait itu, temukan obat, temukan vaksin. Nah, yang saya lihat dari peneliti itu adalah kebanyakan menggunakan kultur sel seperti tadi in vitro Kultur dengan sel in vitro. uh, dengan hewan mamalia termasuk mencit. Tapi saya harus memberitahukan ke kita, ke Pak Ansar Ya. dan teman-teman yang Ya. menonton ini bahwa SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID itu tidak bisa menginfeksi mencit sebenarnya. Jadi mencit Oh juga gitu. sebenarnya tidak bisa diinfeksi sama Jadi SARS-CoV-2. mencit nggak bisa kena COVID ya? Ya, mencit secara natural tidak bisa kena COVID. Tapi kemudian ada peneliti yang Ya. mencoba bikin mencit yang kemudian bisa mengekspresikan reseptor manusia yang ditempati sama SARS-CoV-2 di mencit tersebut. Kita sebutnya hewan Hmm. transgenik kan. Nah, Hmm. ini yang kemudian dipublish di jurnal Nature. Nah, dia berusaha untuk mengekspresikan reseptor yang harusnya ada pada manusia namanya ACE2, reseptor. Jadi reseptor itu diambil Hmm. sequence-nya dari manusia, dimasukkan ke dalam tubuh mencit supaya dia mengekspresikan itu dan kemudian diinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Jadi secara alami tidak bisa. Jadi saya berpikir Hmm. begini, kalau kita pakai mencit itu kan mahal sekali biayanya. Hmm. Karena waktu saya pos Teman-teman mungkin di, nggak, mungkin ada yang tidak tahu itu mencit oh ya, tikus-tikus putih yang kecil putus yang biasa dipakai di lab. Nah, itu namanya mencit, ya mencit teman-teman. biasa di filmnya Dono Kasino Indro dulu yang kecil-kecil itu, yang Ya, yang dipanggil. geli-geli itu ya, yang jalan-jalan ya, itu yang Iya, namanya mencit ya. Tara bilang orang tua Lanjut. ini karena kita film Dono Kasino Indro. Pak Gego kan Dono pasti cek. tahu, Pak Gego, Pak Gego. Coba cek pakai Gego. Om Gego. Kakak Gego. Ya, Iya, mau digangguin ya tapi. lanjut. Iya, jadi saya Ya. berpikir bagaimana kalau kita bikin, saya punya ide sebenarnya, tapi karena fasilitas tidak ada, jadi saya berpikir begini, mau tulis paper opini. Paper opini Hmm. namanya, sama seperti kalau kita di koran, cuma bedanya ini di Ya. jurnal. Jadi saya Ya. punya pemikiran, begini caranya lakukan pakai lalat. Jadi saya kasihkan caranya di paper itu. Dan alhamdulillah Oke. 1 tahun kemudian ada yang publish menggunakan cara itu. Jadi kita, Oke. iya, jadi saya berpikir begini kan dah, supaya ilmu pengetahuan itu bisa maju, sains Hmm. bisa maju, jangan sampai ide itu tersimpan di kita. Jadi saya bilang sama siswa bimbinganku, bagaimana Ah. kalau kita tulis itu jadi paper opini, kalau kita punya ide, baru biarkan orang lain yang melanjutkan. Karena Ya, ya, ya. dengan demikian sains bisa maju gitu. Jadi saya menggunakan cara itu dan Hmm. kemudian saya tulis nih bahwa oh bagus kayaknya kita ekspresikan ini di tubuhnya Hmm. Drosophila, protein-protein virusnya. Jadi gen-gen dari virus tersebut diekspresikan di Drosophila. Baru Hmm. kita lihat kalau itu gen virusnya Hmm. terekspresi di Drosophila, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Hmm. sel Drosophila mati? Apakah sel Hmm. Drosophila kemudian melakukan apoptosis? Dan kemudian kita bisa pikirkan nih, oh kalau misalnya seperti ini caranya,
kita bisa hambat dengan obat ini atau kita bisa obati dengan obat ini. Jadi jalur-jalur di mana virus tersebut merusak sel kita bisa kemudian tahu gitu. Dan dengan biaya yang lebih murah. Hmm. Uh, Mungkin kalau kita biasa bicara lebih murah begini saja supaya kita bicara uang langsung kan. Iya, bicara uang, silakan. Iya. Jadi kalau satu ekor mencit tikus putih itu kan harganya mungkin anggaplah 20.000 rupiah. 20.000. Terus kalau satu ekor tikus itu sekitar 90.000 rupiah sampai 100.000 satu ekor ya. Kalau Drosophila kita beli dari stock center, dari tempat di mana dia dikembangbiakan dan diperiksa genetiknya bahwa ini betul-betul lalat yang mumpuni kan standarisasi, itu harganya sekitar 60.000 untuk 20 ekor. Dan Lalat 60, buah. iya, 60.000. 60.000 20 berarti sekitar 3.000 Jauh rupiah. lebih, ya. Iya. Nah, kemudian itu kita bisa pelihara. Kita tinggal kasih makan pisang, tapi memang ada resep ini kita kasih Ya, makan. ada makanannya ya. Iya, dan dalam 10 hari dia sudah bisa punya anak. Sedangkan kalau mencit 21 hari mungkin dia masih hamil, belum punya anak. Iya. Jadi cepat sekali kita lakukan penelitian gitu. Iya. Keren, 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 keren. Intinya adalah lalat buah itu pilihan yang baik. Salah satu pilihan yang baik dari banyak pilihan hewan, model hewan yang bisa dipakai gitu di Indonesia, terutama kita yang di Unhas yang ya itu tadi ya, dari sarana prasarana mungkin lab yang mungkin masih belum terlalu butuh maintenance yang mahal gitu ya. Itu yang Eh, betul sekali tuh Kanda. Saya setuju ya, sekali bahwa kita kan harus tahu diri toh. Iya. Dana riset rendah. betul. Nggak bisa Tapi tapi secara tapi itu juga yang membuat Prof. Ijan ini dengan lalat buah sebagai organisme model itu ini ya, jadi jadi unik ya. Di Indonesia kayaknya mungkin kita yang pertama meneliti obat dengan menggunakan lalat buah ya. Iya. Nah, itu dia. Itu ininya. Kerennya Prof. Ijan. Oke, kita lanjut lagi Prof. Ijan. Apalagi yang bisa dibahas ini kira-kira? Tadi itu Oh, bagaimana tadi sudah dijelaskan secara umum ya bagaimana bagaimana belajar eh, SARS-CoV-2 itu dari Drosophila. Bagaimana kira-kira tadi kita sebut istilah kita punya Provision punya buku pengukuhan juga disebut dua istilah. Jadi bagaimana Drosophila dipakai untuk drug discovery, penemuan obat, dan yang kedua drug repurposing, bagaimana menggunakan obat yang ada dengan penelitian Drosophila bisa obat itu lebih dibuat lebih canggih lagi, mungkin ada obat baru dari situ dengan penelitian Drosophila. Silakan. siap. Mungkin saya sedikit dulu tentang drug repurposing karena ini istilah Ya, yang jarang mungkin orang awam dengar ya. iya, Jadi ya, drug discovery itu kan penemuan obat seperti yang tadi Pak Ansar bilang. ya, Kita menemukan obat misalnya dari bahan alam atau ada senyawa kimia yang disintesis terus jadi kita uji bahwa dia bisa kita jadi uji. obat atau tidak. Nah, kalau drug repurposing bedanya dengan drug discovery, ini obat sudah ada, misalnya paracetamol ya. Paracetamol. Paracetamol kita biasa pakai sebagai obat demam. Ternyata kita bisa alih fungsikan dia. Jadi, oh selain obat demam, dia bisa juga misalnya obat yang lain. Ya, Dan ini sudah ditunjukkan dengan beberapa obat, misalnya aspirin ya. aspirin. Aspirin dulu kita tahu sebagai obat anti nyeri, terus sekarang diketahui ternyata bisa sebagai obat antiplatelet yang bermanfaat untuk orang-orang yang beresiko kena serangan jantung akibat Serangan jantung. iya Ya, akibat penyempitan pembuluh darah. Jadi udah. jadi itu yang drug repurposing menurut saya Kanda itu lebih Ya, bagus dikejar daripada drug discovery. Kenapa? Karena kalau drug repurposing sudah bertahun-tahun kita buktikan bahwa ini obat aman. At least aman betul. iya at least manusia sudah konsumsi bertahun-tahun gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan aman. Nah, tinggal kita cari indikasi lainnya apa. Dan untuk cari indikasi lain, menurut saya kalau kita pakai Drosophila jauh lebih murah. Contoh sederhananya misalnya dengan dana riset 50 jutaan kita sudah bisa dapat indikasi baru. Padahal kalau kita lihat dana riset yang pakai hewan coba itu kan ratusan juta, Mbak. Betul, betul, betul. Masih untung bisa publish di jurnal bagus. kalau Betul, betul. tidak kadang cuma jadi laporan gitu. Nah, saya
berpikir kalau kita misalnya selalu apa ya, selalu berpikir bahwa ini hanya akan jadi laporan di perpustakaan pribadi atau cuma supaya beri Disimpan dana. di laci ya, atau Iya, habis itu ditaruh di rak-rak buku ya. iya, dan pemberi dana, yang penting pemberi dana bilang oh sudah dipakai Danata, jadi kayak buang-buang uang. Jadi Iya. mending kita pakai dengan metode ini dan kita bisa dapat hasil gitu. Alhamdulillah kita selalu bisa publish di jurnal yang baik dan bisa Ah, iya. dirujuk sama peneliti luar gitu. Nah, Supaya itu kerennya Prof. Ijan tuh. Wah, Prof. Ijan ini termasuk 2% peneliti top dunia ya. Dan 6 termasuk Prof. Ijan ini termasuk 6 dari profesor di Unhas yang top 2% dunia, ya nggak? Tahun lalu ya, tahun lalu. ya, ya. Itu perlu kita sebut juga itu. Dan saya sukanya nih Prof. Ijan ini humble ki orangnya, jadi nggak santai Ji. Jadi Prof. Ijan ini juga adalah teman-teman pemain bola basket yang Ah, jago ya, jangan yang bilang gitu hebat ya. nanti ditantangin cewek. Ampun, ampun. Pemain bola basket dan juga seorang gamer ya, suka main game Ini menarik ini yang kalau kita hobinya bahas ya. ini. Iya. Saya senang. Sampai sekarang kan dah, saya senang main game. Itu jadi saya kira mungkin karena stres maki anu di bikin artikel apa saya main game dulu deh, main game berapa baru kembali lagi. Itu Iya, hiburan ya. iya. Saya biasa bilang sama mahasiswaku gini, ada mahasiswaku juga sekarang suka main game. Saya bilang, dulu saya itu pernah main game kayak 5 hari tuh mainkan game itu tidak, artinya cuma makan sholat Ah, berhenti gitu kan. Tapi kalau ah. dipikir, saya bilang begini, kalau kau begini terus nanti kau kayak saya. Dia bilang, ih bagus itu. Tapi Bisa jadi tidak, tidak. profesor. Kau bisa lebih baik dari ini. Ini saya bilang gini, bilang kalau umpamanya kalau misalnya main game tetap ada tapi usahakan jangan sampai mengambil alih waktu toh. Artinya kita Iya, saya, saya mau contohkan jadi diriku karena saya tahu juga prioritas. iya, saya juga dulu begitu. Aduh, terlalu anu sekali Iya, iya, game. iya. Akhirnya akhirnya enggak bagus pas kuliah. Bah, jangan merendah begitu. Tapi kita lihat yang sekarang, termasuk ya itulah. Prof keren lah, Prof muda kerennya Unhas, salah satunya. Weh, terlalu berlebihan kayaknya. Anda ya. Nah, lanjut lagi. Nah, itu penelitian Drosophila dalam perkembangannya. Kan Iya, itu sekitar tahun 90-an, PD, baru rame dilakukan itu ya. Tapi ada S10 ya, dari iya, Prof. Ijan saya tahu, tulisannya Prof. Ijan di sini, saya tahu bahwa sudah ada 10 penerima hadiah Nobel itu yang menggunakan Drosophila dalam perkembangan dunia teknologi untuk biologi, kedokteran, kesehatan, untuk misalnya menjelaskan fungsi obat, fungsi enzim, atau menemukan uji obat yang baru gitu. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, siap, siap. Prof. Jen. Jadi dulu saya ingat itu saya presentasikan di acara TEDx yang digagas TEDx ya, ya. Kak Gego. TEDx, Itu saya TEDx pertama ya beliau. Saya harus sebut juga beliau pembicara TEDx pertama di ah, Unas di tapi bukan karena itu sama bilang itu. Saya, yang Kakak Gego saya inisiatif itu ya. jadi salah satu pembicara kan deh, karena Hmm. keluar dari zona nyaman. Maksudnya kita Hmm. terbiasa untuk membawakan materi tapi bukan model yang maksudnya bukan Ya. dari saya pribadi kami selalu kayak terlalu kaku ya. Dan di situ Hmm. saya ingat saya presentasikan bahwa penemuan terakhir yang bikin Nobel Prize yang kemudian diberikan Nobel Prize itu yang tahun 2017 tentang ini apa irama sirkadian. Irama sirkadian. Hmm. Mana Ya. kemudian waktu masalah pagi, siang, malam itu bisa mempengaruhi respon tubuh dan tubuh merespon itu juga. Dan ini ternyata bisa bisa kemudian kalau teman-teman tertarik bisa kemudian membaca lebih lanjut bahwa ini ternyata ditemukan pertama di Drosophila dan kita tahu Hmm. sekarang irama sirkadian mempengaruhi waktu minum obat. Nah, ini Oh, yang berarti penelitian irama sirkadian itu awalnya bisa dijelaskan dengan Drosophila ya, ya? Orang iya bisa, tahun wah, tahun 2017 Nobel keren. Prize-nya itu 3 orang peneliti Drosophila dapat Nobel Prize karena dia menjelaskan kenapa irama sirkadian itu terjadi gitu. Dan Cool. ini menariknya karena kita di farmasi kan dah kan itu sangat Ya, hari waktu minum obat kenapa mesti minum pagi, siang atau malam dan malam. Ya.
Nih, saya sebenarnya pengen sekali mau explore itu nanti menggunakan Drosophila, misalnya pengobatannya dilakukan pada waktu tertentu saja karena irama sirkadian. Cuma kan Mm-mm. memang karena kita terlalu banyak ide, kurang kurang kemampuan, jadi harus Ya, pelan, takutnya stres nanti. oke, oke. Supaya kita tidak terlalu anu juga, bisa melibatkan ini. Iya, Bukan siap. cuma kita yang bicara aja, Pak Ijan, Prof. Iya, Ijan. iya. Kita undang teman-teman untuk bertanya di kolom komentar dan nanti kita akan bacakan. Oh iya, Dan kita masih punya waktu sekitar berapa menit ya? 24 menit untuk sampai Ex Libris ini selesai ya. Tadi siap. ada kayaknya tadi pertanyaan ya. Bagaimana caranya bisa lihat pertanyaan ini? Orang baru? Nanti saya baca kayaknya di akunnya di Perpus ini. Oh iya iya. Ini Kakak Jeko tadi ada drop link tentang nonton lengkap TED Talk-nya Prof. Firzan di link di kolom Oh, komentar itu. bagaimana Silakan caranya di kita copy lihat? dan di. Oh, enggak kelihatan ya di kita ya? Ada. Enggak. Oh, oke, oke, oke. Nanti Oh, saya bacakan saja kalau gitu. oh, siap siap siap. Saya Iya. saya termasuk gaptek juga ini. Aduh, harus Kak belajar ini. Bah, bah, Mungkin bah, bah. Enggak caranya. lah. Aduh, Nah, teman-teman ditunggu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susi ya. Susi Givari. iya. Kenapa harus diuji cobakan ke lalat buah yang kita kenal sangat kotor? Biasanya kan di tikus putih katanya. Kenapa lalat buah bukan yang lain? Apakah hanya faktor biaya? Gimana tuh, Prof. Ijan? Ya, makasih Bu Tuti. Bu Tuti ya? Bu Susi, Bu Susi. Oh, Bu Susi. Terima kasih Bu Susi Bu Susi pertanyaannya. dari Fakultas Ekonomi kayaknya nih. Kita Oh, pustakawan kita. Andalan siap. juga nih di ekonomi. Wah, terima kasih Bu Susi. Pertanyaannya saya kira sangat ya relevan dengan banyak pertanyaan orang-orang yang pada umumnya bukan di farmasi, di kedokteran. Jadi Hmm. pertama, lalat buah itu mungkin harus kita bedakan dengan lalat yang kita biasa lihat di sampah, yang banyak lalat Ya, rumah. Kita biasanya sebutnya lalat itu rumah. lalat rumah. Lalat rumah, nama latinnya Musca domestica, itu biasa yang kayak kalau kita lihat itu selalu kita mau tabok gitu. Nah ini menjengkelkan sekali nih. Datang hinggap di makanan, bikin kita diare di situ kayak gitu kan. Ya, ya. Jadi Yang itu lewat-lewat di telinganya kita ya biasa terbang-terbang ya kita kasih iya. begini-begini ya. Nah, Oke. itu yang selalu mau hinggap di makanan tak, wah menjengkelkan memang. Nah, kalau lalat Hmm. buah ini orang kalau tidak salah ya orang Bugis biasa bilang wari-wari, saya dengarnya mereka Mm-mm. bilang begitu. Wari-wari itu yang dia cuma mengkonsumsi buah yang kelewat ranum, artinya sudah mau busuk. Karena Hmm. buah-buahan tersebut ada fermentasi, ada alkoholnya, akhirnya dia suka. Jadi lalat ini Hmm. sebenarnya suka alkohol selama konsentrasinya tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 3%. Hmm. Konsentrasi 3% itu dia suka sekali gitu. Jadi makanya paling banyak itu dia akhirnya di makanan-makanan yang sudah terfermentasi. Jadi Oh. kalau saya sedikit untuk memberitahukan bahwa dia sebenarnya suka sekali makanan-makanan yang kemudian terfermentasi, tapi bukan busuk. Maksudnya bukan bukan kotor gitu. Jadi Ya. dia ini lalat ini sebenarnya membantu kita. Spesiesnya sedikit berbeda dengan yang lalat yang sering kita lihat ya. Iya, iya. Lalat rumah ya, agak beda ya Ya, agak berbeda. spesiesnya. Dan Ya. sama seperti yang di komen kan dah, yang di komen forum grup dosen itu kan ada seorang dosen Ya yang disebut. ya bahwa lalat yang kemudian dia taruh telurnya di mangga. Oh iya iya iya, ada Nah, satu prof yang bertanya, prof atau dosen iya, peternakan kalau nggak salah ya. iya. Ya. Mungkin mungkin saya bukan ahli untuk setiap jenis lalat, tapi kebetulan kebetulan untuk bisa pakai ini saya harus bisa lihat-lihat apa-apa jenis-jenis lalat yang ada. Nah, di Hmm. Indonesia itu ada namanya Drosophila ananas. Kan ini Drosophila melanogaster, spesies Melanogaster. Drosophila ananaceae tulisannya ananas. Berarti dia hinggap di nanas ya, mungkin ya? Ya, Mungkin ya. mungkin ya, mungkin Terus mungkin. Drosophila Suzuki. Ini suka naik motor Suzuki nih kayak. Suzuki penemunya kali ya. Penemunya Suzuki Iya ya. ya, Ini Suzuki. Drosophila Suzuki ini yang biasa merusak buah. Oh, yang Jadi dimaksud bukan prof melanogaster. itu ya. Oh, Melanogaster bukan itu ya.
Ya, 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 ya. ya. Jadi tidak bermaksud Ya, ya. menyelamatkan spesies yang terhian ini, tapi memang setahu saya begitu. Jadi eh, Dan selain murah, selain murah, ya kita mudah. tadi mungkin ada yang mau kita jelaskan yang mungkin yang belum dijelaskan itu bahwa apanya yang mirip itu 70% itu mirip Oh, dengan manusia, apanya itu lalat buah ya? genetiknya secara Genetik, secara genetik. genetik itu sekitar 75% mirip dengan manusia. Jadi sebenarnya Hmm. tubuh kita itu memiliki genetik yang mirip lalat berarti. Iya ya, Yang dua puluh lima lalat buah. persennya itu membuat mereka menjadi serangga. Jadi ceritanya kita ada share. Hanya karena beda 25% saja, dia bentuknya lalat buah, kita bentuknya manusia ya. Tapi 75% genetik gennya itu mirip ya, Ya, identik, mirip. berdasarkan Hmm, data yang ada sekitar 75% gennya mirip dengan manusia dan termasuk fungsinya ya. termasuk Misalnya kayak fungsi. contoh ini kan, contoh sederhananya. Drosophila Ya. kalau makan yang mengandung gula, dia juga menghasilkan insulin sama seperti kita. Oh, ya, ya, Terus ya. Dia bisa Drosophila, diabetes juga ya. iya, kita bikin jadi model diabetes ini kerjasama dengan beberapa peneliti yang Hmm, ada di lab kami itu. Kita berusaha ya. untuk bikin model diabetes. Terus Drosophila bisa jatuh cinta sama seperti kita jatuh cinta. Oh ya? Iya, jadi Ah ya, kalau dia Drosophila, meeting-meeting ya, ketemu pasangan gitu ya. iya, jadi dia juga Drosophila juga bisa menolak kalau umpamanya dia mau dikawini dia tidak suka. Ya, nah itu sama Oh, keren, keren, keren. behavior dari kita. Drosophila kalau ditolak sama pasangannya dia minum alkohol lebih banyak, bilang mabok gitu. Bisa ya? Iya, ditunjukkan Bisa frustasi juga ya? frustasi juga. Oh, Terus ya, ya, ya. iya, Keren, jadi keren. ada behaviornya yang sudah dibuktikan dan dipublikasikan di jurnal-jurnal keren, gitu bahwa Drosophila itu ternyata yang paling saya suka ini nih, story tentang seorang ibu gitu. Hmm, Drosophila betina itu bisa melindungi anaknya ketika dia tahu di daerah situ ada parasit gitu. Jadi ada alert bilang ini daerah yang kotor, yang ada hmm, parasit, maka dia akan memilih menaruh anaknya di lingkungan yang lebih tinggi alkoholnya supaya hmm. parasit itu tidak Tidak mudah ke sana, mati tidak menginfeksi mudah anaknya. menginfeksi anaknya. Iya. Jadi Wow. dipublikasi di jurnal Science ini kan tahun 2013. Ya, Sekali. sains Jadi itu kayak sama dengan jurnal Nature ya. ya Science Nature. Itu sama dengan kualitasnya ya. Iya, Kualifikasinya tinggi banget gitu, yang paling tinggi ya. iya. Keren. Iya. Oh, itu info baru itu. Perilakunya sampai segitu ya, lalat buah ya, mirip dengan manusia ya. Keren. Bisa mengalami jet lag kan? Dah? Jadi ada penelitian dia habis naik pesawat gitu. Lalat Iya, buah juga jet lag ya. Oh, gen karena jet irama sirkadian itu ya, lihat iya, cahaya, betul. lihat gelap terang gitu Iya, ya. betul. Wah, Gen keren jet ya. lag pertama itu ditemukan di Drosophila. Jadi Teori jet lag teori jet lag juga dikembangkan dari teori yang kemudian dari lihat dari teori Drosophila itu. Jadi dahsyat. kali sebenarnya kalau mau di list cuma kan susah kalau kita mau sebutkan semua nanti orang bilang apa ya. Iya. Ya, tapi itu fun fact yang menarik ya. Banyak saya baru tahu itu. Keren banget tuh. Bahwa jadi itu ya Bu Susi, kenapa kenapa Drosophila itu jadi pilihan yang menarik Mungkin kita untuk bisa meneliti summary mungkin obat. supaya jadi murah, Hmm, mudah diternakan mudah dan diternakan. ada kemiripan dengan manusia dan ini Hmm. berimplikasi pada penyakit yang berhubungan dengan manusia sehingga kita bisa gunakan sebagai model penyakit. Sebenarnya lebih ke situ kalau untuk kita di farmasi. Cool. Iya kan dah. Iya. Sip. Thank you, Prof. Ijan. Cek. Nah, sebenarnya jadi Drosophila itu bisa dipakai untuk ilmu biologi, ilmu perilaku, ilmu kedokteran, ilmu farmasi ya, atau mungkin sains, mungkin peternakan ya, atau apa Iya, yang lain, atau belajar maksudnya juga. nggak kepikiran kali. Gimana Iya gitu? ya, Mungkin digunakan kali. di dunia pertanian dan seterusnya. Hmm, Mungkin ya, mungkin ya. Saya kurang tahu kalau mungkin, pertanian peternakan tapi mungkin ya. Mungkin mungkin saja mungkin, kalau mungkin saja ya. Iya anu, betul. sky is the limit. Mari Sky's kita the limit. mari kita Ini ada komennya Kakak Gego ini. Jangan-jangan teori evolusi yang benar dari lalat buah jadi sapien. Jadi Homo sapiens. Jadi jangan-jangan ya, jangan-jangan kita semua dulunya ini adalah lalat buah. Tapi ini yang lucu karena yang teori yang ada sekarang Hmm. memang lalat buah itu ternyata
dia kan kalau kita dengar orang bicara soal migrasi ya, migrasi dari Afrika katanya ke berbagai negara, itu ternyata lalat buah juga dari sana gitu. Jadi dia ikut-ikut Ah, manusia. Di mana ada manusia dia juga senang karena ada sisa makanan, ada apa gitu. iya, 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 iya. Ini fakta-fakta menarik, fun fact yang menarik ini. Ada lagi tambahnya Kakak Gego nih. Kita ganti nih saja sapaan bro dan Dro. Bro menjadi Drosofila maksudnya. Gila. Siapkan dah gitu. Bagaimana kabar Dro? Ya, Gimana kabar, oke. Bro? Betul juga. Wah, Oke, teman-teman, silakan nih yang ingin bertanya lagi, boleh tulis nggak bisa. pertanyaannya di kolom komentar. Ada tulisan request to join ini, nggak? Harus Oh, setting, enggak apa-apa, Ji. Enggak. nggak apa Request to gitu. join itu maksudnya sebagai pembicara gitu. Jangan nih. Oh, Karena mungkin salah pencet kali ya. siap. Iya, siap, siap, siap. Ada banyak juga Oke, anggota banyak UFR. sekali teman-teman banyak yang bergabung hari ini. Terima kasih banyak sudah Iya. join. Dan saya kira karena pembicaranya keren ini. Wah, bukan, Ji. Karena dipaksa kayaknya ada yang... Karena dipaksa. Oke. Eh, apa lagi yang kita bisa cerita ya, Prof. Ijana? Oh iya, bisa saya umumkan sedikit kan dah. Silakan. Ya, jadi UFRG tadi Unhas Fly Research Group itu kita Unas. sebenarnya waktu saya pulang saya langsung mencari nama apa kira-kira di yang bisa saya bikin di karena saya Hmm. bikin riset group tapi kan nomenklatur riset group itu tidak terlalu familiar di Unhas. Belum ada TRG dulu ya, Iya, istilah belum TRG. ada TRG. Jadi sejak Ah, 2016 kita namakan UFRG tapi kayak ilegal. Maksudnya bukan iya. sesuatu yang di ini. Nah, alhamdulillah sudah bagi salah satu TRG, alhamdulillah sudah diakui sama Unhas dan tahun ini Hmm. kita dapat dana nih dari uh, Ah, iya, iya, iya. Society of America untuk insya Allah bikin ini outreach supaya kita mempromosikan Drosophila. Jadi kita undang nanti dari 10 Keren. universitas. Alhamdulillah kita sudah rutin berdiskusi dengan tim dan kebetulan ada Hmm. beberapa yang ikut di sini. Kita Hmm. pengen sama-sama mengajak eh, dari universitas tersebut sekitar 10 orang mahasiswa dan satu orang dosen. Kenapa Hmm. mahasiswa dan dosen? Supaya mahasiswanya punya insight bahwa bisa digunakan Hmm. dan dosen mungkin bisa open minded bilang, oh ya mungkin kita Hmm. bisa gunakan nih. Jadi kita mau latih mereka selama 2 hari. Nah, Keren. hari pertama materi, Hmm. hari kedua hands on, gimana kerja eksperimen menggunakan Hmm. Drosophila. Nah, menariknya lagi kan dah, ini Ya. pematerinya alhamdulillah satu dari Cambridge, satu dari Wow. UQ, dan satunya dari kami. Jadi kita bisa Tiga pembicara. Tiga profesor ini, profesor semua ini. memperlihatkan bahwa kok dong apa menggunakan ini tidak perlu ini kan, tidak perlu kesulitan untuk berdialog dengan orang luar karena kita Hmm. kan ada memang komunitas peneliti Drosophila dan ada di Oxford, Harvard, Cambridge dan di universitas lainnya kan. Jadi kita bisa Hmm. dengan mudah untuk saling Hmm. sharing dan mereka dengan senang hati membantu walaupun tidak dibayar. Wow. Apalagi namanya, apalagi nama yang kasih kita funding yang Oh iya, barusan itu? Genetics Society of America. Jadi asosiasi Genetic Society of geneticis America. genetics di Amerika dan Wow. yang namanya satunya lagi Flybase. Jadi mereka berdua itu Hmm. eh, organisasi untuk kalau Flybase itu organisasi Drosophila untuk yang soal itu tadi genetik-genetik. Jadi kayak Hmm. gen kita biasa Gen-gennya. lihat gen Drosophila yang mirip sama manusia yang mana gitu. Jadi kita biasa akses di website. Ya, ya, ya. Keren. Itu membanggakan juga kita sebagai Unhas ya. Jadi satu lab UFRG itu dapat funding dari Gen Association di Amerika, Genetic Society of America. Genetic Society of America, dan satu lagi Flybase. Flybase. Itu Ya. semuanya di Amerika ya, Flybase itu Inggris. terus oleh Harvard, Cambridge dengan Oh, saya lupa apa. Jadi ada dia kayak konsorsiumnya, konsorsium ya. ada konsorsium Ada di tiga lembaga ya, dan itu ada saya ucapkan selamat Prof. Ijan dan teman-teman kasih. di UFRG Unhas yang bikin kita bangga ya bahwa kita sudah direkognisi lab UFRG itu sebagai salah satu lab Drosophila yang terkemuka yang bisa berdampak dan bisa berbagi buat
apa itu teman-teman di Indonesia ya bagi peneliti dan mahasiswa. Keren. Kapan itu? Kapan itu acaranya? Rencananya Agustus, insya Allah kalau Agustus ya. kalau bisa ya kita kita rencana Agustus, tapi kan tergantung dari kesiapannya karena kan ini dananya juga harus diurus, terus eh, 10 kampus yang diundang apa saja? mungkin yang ada di Makassar kan ya, Iya, yang karena kan Makassar kita ya. nggak bisa bayarkan orang banyak-banyak, jadi Iya, mereka tiket-tiketnya. datang terus kita kasih makan siang, kasih Mm-mm. Iya. cemilan apa dan ilmu. Eh, oh, saya perlu disclaimer ini, betul-betul Ah, disclaimer bahwa dulu itu mungkin Kak Ansar tahu bahwa iya. tahu bahwa saya itu seumur hidup itu cuma ajukan hibah Mm. penelitian. Ini pertama kalinya saya ajukan hibah Mm-mm. pengabdian. Ini kan dianggap pengabdian ini. Pengabdian. Iya. Ini pertama kalinya saya ajukan hibah pengabdian, bahwa saya ajukan gitu kan. Eh, Iya. selama ini jadi anggota Ji. Ah. Kenapa begitu itu? Saya harus terima Mm-mm. kasih sama Kandagego juga itu, karena menurut saya setelah saya ikut di TEDx terus ikut apa lagi istilahnya bergaul bersama teman-teman itu kayak lebih, masa kita jadi kayak saintis terus ini, bagus Hmm. kita promosikan ini. Ini Kesannya biar ya tidak. jangan jadi bureng-bureng saja terus untuk dirinya sendiri tapi punya dampak ya istilahnya berdampak gitu pada lingkungan pada society dan Prof. Ijan contoh yang bagus. Keren. Mau sesatkan orang lain ini. Mau aja lagi jadi peneliti yang lalat di Mau sini deh. ikut sesat. Tapi memang biar tidak ada orangnya saya Ah, bilang tahu, karena saya harus akui ini banyak banyak berubah juga karena bergaul sama Kanda Ansar, Kanda Diego. bah, Membuat keren. saya mungkin melihat kayaknya selama ini saya terlalu serius jadi peneliti. Cuma dilihat. Tidak, 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 tidak. Saya juga banyak berterima kasih, banyak belajar dari eh, Prof. Ijan ya. Saya senior berapa tahun di atas Prof. Ijan, tapi Prof. Ijan itu yang duluan masuk jadi dosen, terus bahan-bahan untuk tes jadi dosen itu dipinjamkan semuanya dari punyanya Prof. Ijan. Jadi tahun 2008 bulan 1 itu Prof. Ijan ikut tes CPNS jadi dosen di Unhas dan keterima bulan 1 itu 2008. Nanti saya bulan 12-nya Oh siap, alhamdulillah. ikut CPNS juga dan saya bilang, Jan, ku belajar apa supaya ku lulus? Ini Kak, pelajari makin ini semua yang saya pelajari. Dia kasih wariskan saya semua. Nah, itu ya itu saya Tenang, best friend juga. lulus sama. Saya Prof. Ijan ini salah satu yang cukup berjasa, yang berjasa pada hidup saya ya. Best friend. One of my best friend. Terima Thank kasih, you, Prof. Ijan. terima kasih. Terus kerangka berpikir yang unik dan realistis. Mantap, Prof. Ada ala Visiren 176. Ada Prof. Boycop Nasri. Abdo cerdas keren Prof. Irsan moderatornya. Wah, keren soalnya. Kasih semuanya. Kakak Gego. Mungkin Kakak Gego ada pertanyaan mungkin tentang lalat buah kah atau apa? Nggak bisa ikut dia tampil Kak Gego, maksudnya nggak bisa panggil orang lain itu, dia cuma dua ya. Bisa, kalau kita mau undang, mau nggak? Oh iya, coba deh, siapa tahu bisa atau siapa yang mau tanya langsung, kita cerita-cerita. Oh iya, 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 iya. Sebentar ya. Kan saya nggak tahu ini kan, baru Kak Ya. ikut live ini. Dan, Yang biasa dipakai penjual Shopee kapan nih? Enggak Kak? iya, mungkin. Kita kirim undangan ke Kakak Gego ini. Kita masih ada 6 menit ya. Siapa tahu beliau lagi pas waktunya, bolehlah cerita-cerita lah. Iya, Pagarumbang-pagarumbang sedikit boleh, Kakak Gego? iya. Lama tidak ketemu langsung. Oke. Oh, astaga, dia harus pamit katanya. Oh, Makasih diskusinya, mantap sekali, berbobot tapi santai dan banyak jokes terlempar. Seandainya lab atau kelas begini suasananya menyenangkannya, Mamo itu kampus. Sukses lab library Unhas dan Prof. Ijan. See you. terima kasih. Oh, ya, dia lagi Oh, jalan kayaknya. oh iya, ada kegiatan mungkin. Ya, Prof. Gego, Kakak Gego. Kakak Gego itu di TLIW ngajar kita juga Iya, bagaimana kita pernah ikut kelasnya ya. saya T- dijebak untuk ikut. Apa bisa sih jadi pemateri? Saya saja belum belajar. Ya, membuat kelas menyenangkan gitu. Jangan jadi kelas kita itu jadi apa ya?
jadi menegangkan ya bagi teman-teman adik-adik mahasiswa. Sebenarnya mau Kak bilang ini kan dah, kebetulan kita Ah, kan soal TLIW, jadi saya itu hari bilang sama Prof. Eli, ah. saya peserta saja, saya pengen sekali ikut. Dia bilang, ah kau jadi pemateri saya sama Pak Gego, supaya kau ikut juga melihat bagaimana caranya mereka membuat ini kelas menyenangkan. Maksudnya kayak langsung Iya. behind the scene. Dia bilang, aduh, Oh, baru akhirnya kita jadi instruktur ya. instrukturnya itu, kalau aduh bingung Sama dengan sekali. Kakak Gego ya di awal-awal ya. Saya merasa bersalah itu, tidak bikin apa-apa. Oke. Iya, Tapi ya luar biasa, Prof. Ijan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan lain ya? Kita masih punya 4 menit. Sambil nunggu pertanyaan, kita masih ketua Perhimpunan Saintis Farmasi Indonesia ya? iya masih. Tapi Masih. Apa kesibukan sekarang ya? tahun Apa ini, rencana? Ada PIT kali ya? Yang kapan itu iya, ya? nah, tiap Pertemuan ilmiah tahunan ya? ya kita handle, kita sekarang handle jurnalnya IAI. Alhamdulillah Wow, keren. kedua, Alhamdulillah. kita masuk Scopus karena kita sementara berusaha untuk mendorong supaya bisa terindeks Scopus. Wow, keren. Ya. Iya, cuma memang kesulitan terbesarnya itu ketika menghimpun otak-otak encer. Maksudnya saya tidak mampu kayaknya mampu membuat yang lebih baik. Itu Mohon doanya. Perhimpunan Saintis Farmasi itu gabungan dari otak-otak kencernya Mungkin para farmasis ya anu ini di kan Indonesia yang ada gitu. Keren. bukan ya otak encer bagaimana, tapi maksudnya orang-orang yang tinggi ilmunya jadi saya aduh, saya lebih senang Oke. anu Kak. Ah, Saya sebenarnya lebih senang kalau umpamanya direkrut di perpustakaan. baik. Nah ini nih ada pertanyaan nih. Jangan nih, kita di OFG saja. Lebih banyak artikel yang produktif yang bisa ditulis di situ Siap. dan berdampak gitu. Yogi Pranoto bertanya, Tabe Prof, gimana dengan tikus mencit? Mana yang lebih bagus ya? Oh, baru join ini berarti ini. Yogi, tadi Oh, sudah dijelaskan. Tapi nggak apa-apa. siap, siap. Gimana? Satu dua kata, Prof Ijan, Ya, gimana? jadi tikus dan mencit itu sebenarnya lebih dekat ke manusia dibandingkan lalat buah, dan kita Mm, tahu bersama bahwa itu adalah hewan yang paling dekat dan bisa memberikan hasil yang lebih dekat dengan manusia. Tapi dari beberapa aspek termasuk harga, persyaratan etik, itu semua Oke. membolehkan untuk digunakan di tahap awal penelitian. Jadi kami berpikir di tahap awal mending pakai Drosophila, tidak pakai persyaratan etik, terus harga Hmm. lebih murah sebelum masuk ke tikus dan mencit. Jadi kita buktikan dulu nih berhasil nggak ini obat. Karena jangan sampai kita sudah uji di tikus ternyata gagal, kita sudah buang uang. Mm-mm. Kalau pakai Iya. Drosophila lebih murah, jadinya kita tidak rugi gitu. Iya gitu. Oh, itu berat. Oh, iya. Thank you, Saya Prof Ijan. Berarti kita biasanya protokol sekarang itu berarti sebelum masuk mencit dan tikus, kita biasanya pakai di Drosophila dulu ya? Iya, yang saya yakini begitu. Tapi yang di Oke. Teros Cegen dan kawan-kawan yang menemukan Vandetanib yang kita Hmm. tulis, Vandetamid yang saya bilang itu di ya, ya, ya ya Van, WA ya. ya Vandetanib itu setahu saya dia gunakan di Drosophila, dia buktikan di Drosophila, langsung dia uji klinis. Jadi Dan berhasil dan sampai hasil sampai disetujui FDA untuk dijual. iya, karena Jadi data, karena lanjut. karena terkait cancer yang susah untuk terkait tipe cancer yang susah untuk dibuat modelnya. Jadi dan langka. Jadi kalau mau dibuat modelnya lagi di mencit dan tikus mungkin agak berat. Nah, jadi dia bilang selamanya tidak toksik, coba langsung ke manusia, kan orang cancer mungkin kok dong daripada Mm, tidak ada obat lain kan. mm, mm. Iya, Siap, keren, Kak Ejan. siap. Prof. Ijan, kita Bukan sudah sampai di nemunya. pukul 17. Iya, siap kan dah. Tapi mungkin kalau ada satu di sini kan banyak mungkin mahasiswa ya. Mahasiswa atau fresh graduate yang bukan saja anak farmasi tapi juga anak Unhas dari fakultas lain atau alumni dari kampus lain. Apa kira-kira yang kita bisa kasih share ke mereka gitu? Kalau dia tertarik tentang sesuatu atau apa gitu. Kata-kata modul yang kita bisa share sebagai kata-kata penutup Siap. sebelum kita terakhir. Silakan.
saya selalu bilang gini, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan itu kayaknya Oh, uh, moto yang paling bagus dipegang, karena selain dihadiskan jadi lebih bisa kita betul, betul. Luar biasa anfa'uhum linnas apa itu? Apa lagi? wah ini senang Sebaik ini. sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat Bagi orang orang lain. lain. Oh, oke, good. Iya, saya Kalau senang itu, yang hmm, itu ya, karena ya, ya, ya. tidak Itu tidak hadis. tidak heboh dunia kalau begitu, maksudnya tidak akan ada yang berperang kapang. Ya, 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 betul, betul. Yang berusaha untuk punya arti bagi lingkungan. Iya, Thank you sekali lagi Prof. Ijan. Saya iya, masih mau cerita-cerita sama kita dengan iya. teman-teman, tapi waktu yang membatasi kita, kita di 1 jam saja yang diberikan untuk Ex Libris Unhas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Prof. Ijan di forum yang lain, ya. Amin. Syukur-syukur nanti dari peserta di sini ada yang bisa jadi peserta di workshopnya nanti UFRG di bulan Agustus itu. Mungkin bisa mendaftar, lihat-lihat, pantengin itu akun medsosnya UFRG kali ya. Nanti ada pengumuman dari situ ya. Siap. Iya. Oke, sukses selalu Prof. Ijan. Makasih Sampai Kak. ketemu lagi, selalu jadi humble ya, profesor yang humble dan bisa berdampak. Terima kasih banyak, sehat-sehat Makasih selalu. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima Waalaikumsalam. kasih kepada teman-teman, sahabat Perpus yang sudah join hari ini. Saya mau putar lagi lagunya Raim Laude, Lesung Pipi ya. Kayaknya bagus Satu kan? kampungnya Prof. Ijan. Kayaknya bagus Iya kan ya. jadi pembawa acara di anu apa kayak radio itu, apa yang radio lagi namanya? Yang mana? Maksudnya kayak biasa kayak Prambors apa kayak, Oh iya kak. ya ada, atau itu yang anu acara anu kan dah. Yang Hmm. apa itu yang ada dua di, aduh apa lagi tuh yang kayak dua orang berbicara berbicara, opa opa apa kayak itu. Oh, Opa. Ah, ah, acaranya lagi. Di radio ya itu ya. Radio, ya radio. Aduh, gak masih, gak masih. Gak masih. Pacarita. Mantap, mantap. Sampai Profesional. jumpa. Terima kasih banyak. Makasih kan Prof. Dayes. Ijan, teman-teman semua, sampai ketemu lagi Sampai di ketemu lagi. Ex Libris Unhas bulan depan dari koleksi buku perpustakaan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Kak, saya pamit. ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Di Ya.